Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga makalah ini dapat terselesaikan tanpa hambatan apapun. Makalah ini berjudul Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia, dengan tujuan penulisan yaitu sebagai modul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Perkenalkan, nama saya Sultan Alifin Sujono, NBI 121190312. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak abad 14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari indikator. 1. Keberadaban perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Katawiyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengajian dan pengembangan ilmu dan sains. Kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas karpet, kalender Islam, penyambutan hari-hari seperti arsitektur dan tata perkotaan. Yang keempat, pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan sebagai manifestas dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan, dan kondutivitas. Salam, kedamaian, salah amah, keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandaskan tutup kurung rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya, insan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan husn atau kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujarani Anissa, NBI 121190329. Masa kejayaan Islam itu selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah 1000-1800 Masehi merupakan periode pertengahan saat menyurutnya kontribusi Islam bagi kemajuan peradaban. Hal ini dikarenakan pada masa ini umat Islam hanya sibuk dengan urusan perang untuk mempertahankan sekaligus merebut kekuasaan. Prestasi dalam hal ekspansi wilayah pada masa ini adalah ditaklukkannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di bawah kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Namun, ini hanya merupakan keberhasilan Islam dalam hal perluasan wilayah kekuasaan.
tetapi tidak dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa terdapat dinasti Umayyah di Spanyol yang dapat memberikan hasil nyata bagi peradaban Islam. Kemajuan Islam di Spanyol berdampak pada perkembangan peradaban di Eropa. Tokoh Spanyol yang sangat berpengaruh dalam kemajuan intelektual di Eropa adalah Ibnu Rushd, yang dikenal di Eropa dengan sebutan Averroes 1120 sampai 1198 Masehi. Averroes merupakan seorang filsuf yang menganjurkan kebebasan berpikir dan ingin melepaskan belenggu taklid dari umat Islam. Pengaruh Averroes sangat besar bagi kemajuan peradaban di Eropa, sehingga di Eropa melahirkan reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Menggali sumber historis. Peradaban Islam tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Para khalifah dari Bani Umayyah seperti Abu Hashim Khalid ibnu Yazid merintis penerjemahan karya-karya Yunani dari Syria. Juga ketika masa Bani Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan pusat riset dan penerjemahan di Baghdad yang ia beri nama Bait al-Hikmah pada tahun 830 Masehi. Banyak penerjemah handal yang ahli menerjemahkan dari banyak dari mereka adalah non-muslim, seperti Sabit ibnu Qura al-Harani yang berasal dari Sabean di Haran. Menurut Margaret Smith, adanya kepercayaan atau agama yang berbeda ternyata tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, karena para penguasa Islam memiliki visi yang maju ke depan dan lebih mengutamakan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Nova Samlan, NBI 12191313. Saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologi. Menggali sumber sosiologi dari peradaban Islam yang ada di Spanyol. Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Islam juga berkembang melalui karya-karya ilmuwan seperti Al-Farabi dengan karyanya Astrolab. Astrolab ini seperti di bidang kayak kedokteran, di bidang astronomi muncul seperti, dan juga bisa disebut juga seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina, yang salah satu karyawan berjudul Al-Kanun fi al-Tib. Melalui berbagai tokoh Islam lain yang juga dikenal di dunia barat dan timur, muncul seperti Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sa'd yang juga merupakan filosofi Islam. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dan filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang Dionysius Manilius Boethus tahun 480 sampai 524 Masehi, dan John Scotus. John Scotus berpendapat kedua orang itu menyatakan bahwa orang Eropa itu belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Nomor 3, menelusuri sumber filosofis dan teologis. Semangat para filosofis dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas
dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dan hadis. Nabi Muhammad SAW ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun tetap kritis kepada warisan kurital umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis juga, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang besar. Oleh Nabi Muhammad SAW diterjemahkan atau kolbu bahasa Arabnya. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seorang kadar yang seimbang. Namun dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya sangat senang menggunakan akalnya itu untuk memecahkan sesuatu masalah. Orang demikian berbakat menjadi pemikir atau filosof. Sementara itu, orang yang sangat berkembang potensi kalbunya atau hatinya sangat senang mengeksplorasi perasaannya. Bukan baperan ya. Untuk mengeksplorasi masalahnya itu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi orang yang menggunakan hati itu lebih cenderung bisa memecahkan masalah tanpa ada yang tersinggung. Orang yang memakai kolbu atau hati demikian berbakat menjadi seniman atau ahli tasawuf. Sampai gitu saya Zidan Nova Samlan menutup pembicaraan ini, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan Mubarak.